Oke kawan-kawan satu hobi, kita berjumpa lagi ya di channel kesayangan kita, channel Hobi Bonsai Bali, channelnya para pemula. Oke, di video kali ini ya saya sedang ada di alam lagi. Dan untuk kali ini mungkin saya akan review ya satu pohon yang kebetulan bisa dijadikan bonsai dan pohon ini ya masih ada hubungannya dengan serut ya. Ini adalah satu jenis serut yang juga tumbuh di alam dan bisa dijadikan bonsai. Pohon tersebut adalah serut lanang ya. Dan di depan kita kali ini sudah ada satu pohon serut lanang. Nah, ini dia pohonnya ya. Dan nanti kita akan ulas satu persatu bagaimana ciri dan karakter dari pohon serut lanang ini ya. Jadi untuk itu disimak terus videonya sampai akhir ya. Dan bagi kawan-kawan yang mungkin baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kunjungannya. Dan jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan notifikasi tentang video-video terbaru dari channel ini. Oke, selamat menyaksikan videonya dan salam satu hobi, salam bonsai. Oke kawan-kawan satu hobi, untuk pohon serut lanang ini masih ada di kekerabatan Strelblus ya, cuman jenisnya saja yang berbeda. Dan untuk ciri-ciri paling mencolok dari pohon serut lanang ini bisa kita lihat untuk daun ya. Untuk daun dia sangat mirip dengan serut biasanya, cuman tekstur dari daunnya ini sangat halus, sedangkan untuk serut biasa ya dia tekstur permukaan daunnya dia kasar. Cuman dari segi bentuk dia mirip ya, seperti ini. Untuk serut lanang dia seperti ini, dan kalau dipegang ini sangat halus sekali, dan warnanya juga sama ya seperti serut kebanyakan. Warna daunnya untuk yang tua dia berwarna hijau tua seperti ini, dan untuk yang muda sama dia berwarna hijau muda ya. Untuk karakter batang sendiri, nah bisa kita perhatikan di sini. Jika kita bandingkan ya hampir sama warnanya. Untuk ini yang agak muda dia agak berwarna kehijauan seperti ini ya. Dan untuk batang yang tua kita coba lihat ya seperti apa batang yang tua. Nah, ini dia batang yang tua, dia berwarna putih silver, agak dia kalau kita lihat batangnya ini berwarna seperti ada corak belang-belangnya ya. Satu bagian dia berwarna hijau agak kecoklatan, sedangkan di bagian lain dia ada warna hijau agak silver ya, agak putih sedikit. Nah, bisa kawan-kawan satu hobi perhatikan ya untuk batang ini, yang batang yang tua. Dan nah, ini dia bonggolnya. Kebanyakan ini bonggolnya di sini, batangnya ya lurus-lurus. Dan satu lagi dari ciri serut lanang ini adalah dia memiliki duri di batangnya. Nah, ini dia kawan-kawan durinya. Ini termasuk duri yang lama-kelamaan bisa tumbuh daun dan menjadi cabang ya. Sehingga di bagian ujung cabang dari pohon serut lanang ini bisa kita perhatikan ada semacam duri ya. Nah, ini dia. Jadi di setiap ujung dari cabang-cabang ini terdapat duri. Karena sebelumnya memang asalnya dari duri ya, kemudian tumbuh daun dan menjadi cabang. Jadi seperti itu yang membedakannya dengan serut biasa ya. Serut biasa tidak berduri, sedangkan serut lanang ini banyak terdapat duri di bagian batangnya. Sehingga untuk dalam proses pembuatan bonsai memang agak sedikit susah ya, susah dalam proses perawatan, karena di bagian cabangnya ada semacam duri yang ini durinya lumayan tajam. Dan kalau tidak hati-hati kita dalam proses perawatan ini bisa berbahaya untuk tangan kita.
Untuk daun dari serut lanang ini karakternya bisa kita perhatikan seperti ini ya. Bentuknya dia agak gimana ya, cembung atau melengkung ya, melengkung ke atas seperti ini. Nah, bisa kita perhatikan. Dan untuk ruas-ruas daunnya sendiri ini sangat terlihat sekali ya, seperti ini. Dan ini seperti serut, dia memang daunnya dia bergerigi dan lancip di ujungnya. Dan sekarang coba kita akan bandingkan ya antara daun dari serut lanang dan juga serut biasa. Ini adalah daun dari serut lanang dan ini adalah daun dari serut biasa. Dan memang karakter daunnya memang hampir mirip ya. Nah, ini dia bentuk geriginya juga sama dan ujungnya yang runcing juga sama. Cuman di sini yang membedakan adalah durinya ya. Kalau serut biasa kan tidak ada duri, sedangkan serut lanang sendiri dia setiap ujung dari cabangnya pasti terdapat duri seperti ini, dan durinya memang sangat tajam ya. Dan untuk warna dari batang ya, batang dari kedua jenis serut ini memang mirip, cuman untuk serut lanang sendiri dia agak sedikit hijaunya lebih banyak ya. Jadi seperti inilah perbandingan daun ya, daun antara serut lanang dan serut biasa. Jadi seperti ini. Kalau di alam ini sangat bisa sekali ya dibedakan dengan tanaman lain. Dan untuk habitat sendiri, pohon serut lanang juga merupakan tanaman semak ya atau perdu yang biasanya tumbuh di lahan-lahan kosong. Dan pada umumnya dia berdampingan dengan serut biasa pertumbuhannya ya. Jika kita perhatikan di alam liar, seandainya kita menemukan serut lanang seperti ini yang keberadaannya cukup banyak ya, menggerombol, bisa dipastikan di sekitarnya pasti terdapat pohon serut biasa. Dan di sini juga kita bisa lihat ya, di sebelahnya banyak sekali terdapat pohon serut biasa atau Strepylus asper ya. Nah, ini contohnya. Dan sekitar sini memang banyak sekali pohon serut, baik serut lanang maupun serut biasa. Terutama di bagian sana kita lihat juga banyak sekali pohon serut. Dan untuk serut lanang sendiri memang pertumbuhannya dia bergerombol ya, bergerombol, dan bisa dipastikan kalau kita menemukan satu pasti di sekelilingnya pasti ada banyak lagi. Cuman untuk proses pendongkelan sendiri memang agak sulit karena serut lanang ini memiliki akar yang karakternya mirip dengan karakter serut, yaitu memiliki akar tunggang yang sangat tumbuh jauh ke dalam tanah, sehingga memerlukan waktu dan juga usaha yang cukup ekstra dalam proses pendongkelan. Untuk serut lanang sendiri merupakan jenis Strepylus yang berbunga ya. Cuman sayang di sini kita tidak bisa menemukan bunganya karena mungkin belum musimnya ya. Dan biasanya kalau untuk orang-orang di sini bunganya tersebut dipakai sayur ya. Dan serut lanang ini kalau di sini orang-orang menyebutnya dengan nama tegil ya, karena apa, dia karakter batangnya yang berduri dan durinya sangat tajam, maka disebut dengan tegil di sini. Tegil artinya semacam apa ya, semacam duri yang tajam seperti itu. Dan seperti yang saya bilang tadi, ini adalah jenis Strepylus yang berbunga, cuman sayang di sini kita tidak bisa menemukan bunganya ya. Nah, ini dia ya kawan-kawan, seperti yang saya bilang tadi bahwa serut lanang ini tumbuh berdampingan dengan serut biasa. Ini adalah anakan dari serut lanang, dan tepat di sampingnya ada pohon serut atau Strepylus asper ya. Ini serut biasa, dan ini juga ya serut biasa, dan seperti itu sama di sekelilingnya pasti ada serut lanang juga. Jadi pertumbuhan mereka selalu berdampingan dan ibaratnya tidak bisa terpisahkan ya, dengan keduanya satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Ini juga ada serut biasa dan di bawahnya pasti ada serut lanang. Coba kita akan lihat. Nah, ini dia ya serut lanangnya. Ini serut lanangnya, ini ya. Bisa kita lihat ya, ini ada durinya, dan tepat di sebelahnya ini serut biasa. Nah, oleh sebab itu saya bilang
pertumbuhan mereka pasti selalu berdampingan. Dan untuk ciri-ciri di alam ya bisa dipastikan kalau kita sedang ada di alam pada saat kita mendongkel atau mungkin melihat-lihat. Kalau sudah kita menemukan serut lanang, sudah bisa dipastikan di sekelilingnya pasti ada pohon serut biasa ya, atau Strabelus asper. Dan kawan-kawan, di sini saya menemukan satu gerombolan serut lanang ya. Nah, ini dia. Daunnya sangat besar-besar sekali. Dan bonggolnya ada di bawah sana ya. Ini satu gerombolan, dan dulu di bawah sana itu banyak sekali ada pohon serut kecil-kecil. Saya juga pernah dapat dongkel di sana satu. Dan sepertinya sekarang masih ada yang lain ya, pohon serut yang lain. Dan daerah ini merupakan lahan garapan warga, cuman tidak begitu terawat ya, sehingga banyak tumbuh pohon serut lanang seperti ini. Dan kalau kita masuk jauh ke dalam lagi, kita akan menemukan lebih banyak lagi pohon serut lanang. Nah, di sana ada satu ya. Dan untuk bahan bonsai sendiri ya, untuk serut lanang khususnya, kita memang agak kesulitan menemukan batang yang memiliki karakter yang bagus. Karena apa? Karena kebanyakan dari bentuk batang dari serut lanang ini kebanyakan lurus-lurus ya. Bisa kita lihat. Nah, lurus seperti ini. Dan memang cocoknya untuk bahan bonsai, cocoknya paling untuk gaya grouping atau gaya formal ya. Karena setiap kita perhatikan di bagian lahan sini ya, kebanyakan bentuk batangnya itu lurus-lurus dan dia pertumbuhannya menjulang tinggi, sehingga untuk bagian bonggolnya saja kita agak kesusahan ya dalam melihat ataupun mengecek bahannya, karena terkadang dia pertumbuhannya yang bergerombol dan penuh duri ya, jadi kita agak mengalami kesusahan dalam proses pengambilan maupun dalam proses pengecekan batang. Dan khususnya untuk daerah di sini ya, kebanyakan serut lanang itu tumbuh di pagar-pagar warga. Karena pohonnya yang berduri ini bisa dijadikan sebagai pengaman alami ya untuk pagar. Karena untuk lahan kebanyakan di sini tidak dipagar dengan tembok atau sebagainya. Nah, makanya di sini ditanam jenis pohon serut lanang ini untuk pagar alami. Nah, ini dia. Jadi bisa kita perhatikan dari ujung sana ya sampai jauh ke ujung sana, sebagian besar itu tumbuhnya atau tumbuhannya adalah serut lanang yang dipakai pagar. Nah, ini dia. Juga ada di sini. Ini baru habis dibersihkan, dan di sini juga ada. Dan sekali lagi ya, pertumbuhannya pasti selalu berdampingan dengan serut biasa atau Strabelus asper. Di sini ada satu pohon serut yang batangnya lumayan besar. Nah, itu dia batangnya. Besar sekali ya, namun lurus karena tumbuhnya di daerah dataran yang agak rata seperti ini. Jadi pertumbuhannya dia lurus menjulang tinggi. Ya, walaupun agak besar ya. Oke, jadi demikianlah kawan-kawan sedikit ulasan atau review kita mengenai serut lanang ya, yang keberadaannya masih sangat melimpah sekali di alam dan masih cukup populer untuk dijadikan bonsai, dan memang pertumbuhannya selalu berdampingan ya dengan pohon serut biasa, sehingga pada saat kita menemukan pohon serut biasa sudah dipastikan di sekitarnya pasti terdapat serut lanang. Oke, mudah-mudahan ulasan tadi bisa memberi manfaat ya untuk kita semua. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini sampai berakhir. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.